Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halika ma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita kembali melanjutkan kajian akhlak kita, ya. Di sini kita sudah memasuki bab Kitabu Afatil Lisan. Nah, ini ya. Bab tema berkaitan dengan tergelincirnya lisan. Nah, ini bahaya, ya. Jadi di sini ada hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya, ya. Jadi kenapa lisan? Ya, lisan ini memang aktsaru ma yudkhiluhun nar furjani, ya. Kalau fima makna ada hadis yang lain itu dua lubang yang paling banyak menyebabkan manusia memasuki neraka itu dua lubang. Pertama lubang mulut, ya, itu lisan itu sendiri. Yang kedua adalah kemaluan, ya. Nah, dari dua hal ini orang banyak tergelincir sehingga memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lewat lisan, ya, mungkin lisan ini kan tidak bertulang, ya. Kemaluan, ya, kemaluan banyak dengan LGBT-nya, seks bebasnya dan lain-lainnya. Jadi Rasulullah sudah mewanti-wanti kita dua lubang ini harus dijaga, ya. Nah, banyak hadis-hadisnya, contohnya bayanu khataril lisan, ya. Nah, bahaya lisan ini di sini fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Nah, ini ya menarik, ya. Apa kata Rasulullah? Tidak dikatakan beriman seorang hamba sampai hatinya menjadi baik, ya. Yastaqimu, ya, baik, soleh, ya. Wala yastaqimu qalbu, dan hati seseorang itu tidak akan menjadi baik sehingga lisannya itu menjadi baik, ya. Jadi lisan dengan hati ini saling berhubungan, ya. Kalau ada orang yang lagi dengki, nah, biasanya kemana tuh? Ke lisannya. Si tetangga itu kok beli apalah gitu, ya. Kok si fulan ini saya belum. Nah, terkadang dihasut orang, ya. Jangan deketin tetangga itu tuh, ya. Ya, macam-macam, ya. Ketika dia sudah hasut mengarah kepada dengki, ya. Dari lisan, dari hati yang tidak baik menuju ke lisan, ya. Maka dilanjutkan wala yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jarhu biwa'iqahu. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya saja tidak tidak aman dari kejahatan dia, dari kezaliman dia, dari gangguan dia, ya. Gangguan di sini bisa karena lisan, bisa karena perbuatan.
Bayangkan kita mengganggu orang lain tanpa hak, ya. Misalnya kita buang sampah sembarangan ke rumah tetangga, itu udah mengganggu. Misalnya kita geber-geber mobil dan motor di samping tetangga yang lagi tidur, nah itu akhlak, ya, mengganggu tetangga. Makanya zalim atau perbuatan baik itu yang paling minimal adalah kita tidak mengganggu orang lain, ya. Itu batasan minimal, ya. Apalagi dengan lisannya, digosipin tetangganya, ya, dan lain-lain, ya. Ini berkaitan dengan lisan. Makanya bagaimana kita menjaga lisan kita. Wa qala Mu'adz bin Jabal, qul ya Rasulullah anu akhadhu bima naqul. Faqala Ibnu Jabal, wa hal yakubun nas fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dihisab berkaitan dengan apa yang kita ucapkan, kita lakukan?" Lalu apa kata Rasulullah? "Wa hal yakubun nas finnari ala manahim illa." Jadi orang itu masuk neraka kecuali karena apa? Karena hasil daripada lisannya. Yaitu berarti lisannya gibah, gunjing, ya. Tetangga digibahi, apalagi sifatnya fitnah, ya. Gibah saja sudah sudah dalam, ya, sudah zalim banget, ya. Apalagi ngejek yang sifatnya sukhriyah, ya. Ini ya ngejek yang sifatnya menghina. Nah, ini kan sudah tidak baik, ya. Wala tanabazu bil alqab, ya. Dan lain-lain itu dalam Al-Qur'annya. Makanya apalagi sekarang sedang beredar perselisihan, ya, bukan perselisihan sebenarnya, fenomena berkaitan dengan ustadz yang menyerang ustadz yang lain, ya. Menyerangnya dengan hal-hal yang sifatnya furu', ya, fikih, ya. Jadi fikih itu sifatnya memang fleksibel, ya. Tadi ada kunut nggak kita? Nggak ada kunut, ya. Itu fikih, ya. Boleh kunut, boleh tidak kunut. Kenapa? Memang fikihnya seperti itu, ya. Di sini salat tarawih berapa rakaat? 11 sama 8. Di masjid yang lain 20, 23 dengan apa? Dengan witirnya, ya. Nah, itu sifatnya fikih, pemahaman, fleksibel, ya. Imam Syafi'i misalnya wudu itu harus gusel kaki itu. Gusel itu mengalirkan air ke kaki, ya. Jadi di banyur, ya, kalau bahasa kita. Lalu ke mazhab imam yang lain, Imam Ahmad bin Hambal dan imam yang lain, enggak mesti dibasuh, dimasah saja. Apa itu dimasah? Masah itu diusap. Misalnya ini air, usapin ke ini, ya. Nah, ini beda pendapat juga, ya, fikih, ya. Namanya fikih itu adalah sifatnya murunah, fleksibel, ya. Nah, sekarang yang sedang ramai di media sosial, ya, seorang ustadz menyerang ustadz yang lainnya yang sifatnya fikih furu'iyah. Nah, ini kurang baik, ya. Fikih itu sifatnya toleransi, fleksibel, enggak paten. Boleh enggak saya sholat subuh pakai mazhab Imam Ahmad bin Hambal, sholat zuhur pakai mazhab Imam Syafi'i, sholat asar pakai mazhab Imam Hanafi, dan seterusnya. Boleh enggak? Boleh, silakan saja, ya. Semuanya bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih, ya. Nah, makanya kalau masalah hal fikih itu toleransi, kita jaga lisan kita. Nah, ini babnya tentang apa? Tergelincirnya lisan, ya. Lisan ini tidak bertulang. Jadi jangan sampai hal yang sifatnya fikih, kamu nih orang yang pelaku maksiat, ya. Kok tadi di Masjid Duta enggak pakai kunut misalnya, ya. Nah, ini kayaknya Masjid Duta nih kurang baik semua, ahli maksiat semua contohnya. Atau mungkin bidah nih enggak pakai kunut, atau mungkin jangan-jangan orang kafir semua nih. Itu parah banget, ya. Jadi jaga lisan kita, ya, apalagi hal yang sifatnya fikih. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis, coba contohnya. Hal yang fikih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu fleksibelnya, tidak sampai kepada
kamu neraka, kamu surga, kamu kafir, kamu muslim, kamu bid'ah atau kamu tidak bid'ah. Coba apa yang dilakukan Rasulullah. Suatu ketika fikih itu yang memang sumbernya di zaman Rasulullah, beda pendapat ya di kalangan para sahabat, itu dilegalkan oleh Rasulullah biasa saja. Coba apa kata Rasulullah ketika Rasulullah mengutus para sahabat ke kampung lah bahasa kita, Bani Quraidah namanya. Apa kata Rasulullah? La yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian, hai sekelompok sahabat, jumlahnya tidak tahu pasti ya, tidak dalam literasi, sekelompok ya, sekelompok anggaplah 10, 20 ya. Jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah ya. Nah, anggaplah berangkatnya itu dari Madinah habis zuhur ya. Berangkat, ada yang jalan kaki mungkin, ada yang naik unta ya. Akhirnya asar jam berapa kita biasanya? Jam 3 ya. Jam 3 ternyata belum sampai tujuannya ya. Sudah udah waktu asar nih ya. Tapi perintah Rasulullah apa? Salat asarnya di mana? Di Bani Quraidah. Tapi sebagian sahabat dari kelompok itu ya, ketika sudah masuk asar, mereka sholatnya di tengah jalan. Nah ini ya, masalah nggak? Ya masalah kalau dari lagi tekstual Rasulullah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat sholat asar di mana? Di tengah jalan karena sudah masuk waktunya. Ya. Lalu sahabat yang lainnya ya, mereka tidak sholat asar di tengah jalan. Nah kata Rasulullah kan sholat asarnya di mana? Di Bani Quraidah walaupun sudah masuk waktu asar. Akhirnya sebagian sholat asar di jalan, lanjut perjalanan, baru sampai Bani Quraidah anggaplah menjelang maghrib, baru sebagian yang lain sholat asarnya di mana? Di Bani Quraidah ya. Kalau dari gambaran secara zahir ya, yang mengikuti perintah Rasulullah siapa? Yang sholat asar di mana? Di Bani Quraidah. Kalau segi ini ya, segi tampak, segi zahir ya, yang sholat asar di tengah jalan mengikuti perintah Rasulullah enggak? Tidak ya. Kalau dari segi zahir ya, dari segi tekstual ya. Ternyata setelah selesai misi di Bani Quraidah, pulang ke Madinah, ngadu semuanya peristiwa ini, dinamika ini. Ya Rasulullah, kita ini terbagi dua pemahaman. Nah ini kembali kepada cikal bakal fikih ya. Fikih itu pemahaman ya. Di sini sudah ada dua fikih, dua pendapat ya. Fikih itu kan pemahaman. Pemahaman terhadap apa? Terhadap nas-nas syar'i. Nas syar'i itu apa? Al-Quran dan hadis ya. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang sholat di tengah jalan. Kayak sepertinya mereka nih nggak mengikuti perintah engkau ya Rasulullah. Kan kata engkau kan sholat asar di mana tadi? Bani Quraidah. Kalau kami ya Rasulullah, misalnya 10-10 lah, anggaplah seperti itu. Kami ya Rasulullah mengikuti perintah engkau ya. Sholatnya di Bani Quraidah. Rasulullah tersenyum ya, fima makna ya. Biasa saja ya. Apa kata Rasulullah? Nah ini yang menarik ya. Ini dalilnya. Coba cari kalau misalnya teman-teman yang suka dalil kalau Allah kalau Rasul. Apa kata Rasulullah? Laka ajar wa laka ajrani. Apa artinya? Kamu yang sholat di Bani Quraidah dapat satu pahala. Nah, keren kan, dapat satu pahala. Tapi yang sholat di tengah jalan malah dapat berapa tadi? 2 pahala. Kok bisa lebih banyak? Nah, ini kan padahal dari segi yang tampak mereka ini yang sholat tengah jalan ini menyalahi perintah Rasulullah enggak? Menyalahi, tapi ternyata dilegalkan oleh Rasulullah malah dapat 2 pahala. Ternyata itulah yang dinamakan fikih. Ada 2 pemahaman, dua-duanya benar ya. Walaupun segi tampak yang benar itu apa? Yang tadi kontekstual ya. Jangan kalau misalnya kata saya nih ya, contohnya saya nih. Ayo bapak-bapak, jangan sholat zuhur kecuali di Pondok Gede ya. Kita jalan kaki semua, jangan ada yang naik sepeda, motor, mobil ya.
Grab, jalan kaki semua, ya. Ternyata baru sampai Bojong, ya anggaplah sampai Bojong, jalannya sambil nyantai-nyantai, ya. Sampai Bojong sudah masuk zuhur, nah kayak gitu, ya. Nah ternyata maksud saya, ya, mengatakan jangan sholat zuhur kecuali di Pondok Gede, maksud saya suruh cepet jalannya supaya ketika waktu zuhur sudah sampai Pondok Gede, ya. Jadi itulah yang dimaksudkan perkataan Rasulullah, jangan sholat asar kecuali di mana? Bani Quraidah, ya. Kontekstualnya, jadi sahabat yang sholat di tengah jalan ini, mereka beristihad, ini apa maksud Rasulullah jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah? Oh, suruh cepet-cepet jalannya supaya waktu asar itu sampai di mana? Bani Quraidah. Akhirnya walaupun sudah masuk asar, belum sampai Bani Quraidah, tetap sholat asar, ya. Justru kata Rasulullah, ini orang kayak gini nih, yang kontekstual, ya. Ada tekstual, yang zahiri kalau dalam bahasa Arab, ada yang kontekstual, ya. Kontekstual itu menganalisa. Nah, sahabat yang menganalisa tadi perkataan Rasulullah, ya, tidak hanya sekedar apa yang tampak, malah dapat dua. Nah, sahabat yang tekstual juga dapat pahala juga, satu pahalanya, ya. Nah, ini ada namanya tekstual, ada namanya kontekstual, ya. Tadi ya, tekstual itu maksudnya misalnya saya nih, tekstual itu yang tampak dari perkataan saya. Kalau kontekstual adalah apa maksud daripada yang saya ucapkan, ya. Apalagi contohnya kalau saya mengatakan kalau misalnya airnya biasa, misalnya kalau saya mengatakan, ya, biasanya kalau saya ngisi kajian di masjid yang lain, saya biasanya minum susu misalnya, ya. Berarti ustadznya apa? Kalau tekstual memberi kabar saja, ya, oh di kajian sana saya diberikan susu. Tapi secara kontekstual maksudnya berarti ustadz pengen disuguhin susu di kajian ini misalnya. Nah, itu ya, antara tekstual dengan kontekstual, ya. Nah, inilah yang menjadikan cikal bakal pemahaman dalam fikih. Oleh karena itu, ya, tidak elok ketika misalnya ada sekelompok yang berbeda pendapat yang sifatnya fikih menyalahkan, ya. Apalagi kita sudah saling kita pahami bersama, ya. Kalau teman-teman salafi biasanya memang tekstual, ya. Madhab Imam Ahmad bin Hambal memang rata-rata tekstual, ya. Tekstual itu apa? Yang tadi, yang dapat satu pahala tadi, ya. Kalau madhab imam-imam yang lain terkadang tekstual, terkadang tidak. Terkadang Imam Syafi'i masuk ke dalam, Imam Hanafi masuk ke dalam, Imam Maliki masuk ke dalam. Memang yang dari 4 madhab ini yang lebih tekstual secara menganalisa Al-Quran dan Sunnah itu memang madhab Imam Ahmad bin Hambal. Silahkan dapat satu pahala. Dan tapi ada dari 4 ini misalnya Abu Hanifah mengambil istihsan. Nah, itu kontekstual, ya, menganalisa, ya, perkataan daripada Allah dan Rasulnya jadi suatu dalil metodologi tertentu dalam menghukumi suatu perkara yang ada, ya. Nah, berkaitan dengan musik pun seperti itu. Silakan saja mau mengharamkan, itu tekstual, ya, tekstual dari Al-Quran dan hadis. Dapat satu pahala kalau kita mengacu kepada hadis yang tadi, yang cerita Rasulullah, laka ajrani. Tapi imam-imam yang lain walaupun 4 madhab misalnya mengharamkan, tapi tidak mengharamkan mutlak seperti Imam Syafi'i, bahkan ulama-ulama kontemporer, ya. Ada pendapat-pendapat yang lain yang menghalalkan musik ketika itu ada nilai ketaatan di situ. Kok bisa Ustadz musik ada nilai ketaatan? Bisa, ya. Bapak sholawatan dengan musik silahkan, ya. Kalau pendapat yang kedua boleh, ya. Bapak misalnya berzikir atau lagu anak-anak itu, kalau TPA itu apa?
Adam Idris, Nuh Saleh, ya, anak-anak Nabi, ya. Tapi dengan alat musik silahkan, karena itu ada nilai pendidikannya. Kecuali bapak pakai alat musik sambil anggur merah lah, atau yang mengundang syahwat, ya. Apa anggur merah, saya ingat waktu SD itu ya. Apalah lagu-lagu syahwat lah, bahwa zamannya bapak mungkin ada lagi yang lain, yang dengan bapak bernyanyi itu, mendengarkan itu, malah lupa dari Allah, ya, malah maksiat, malah korupsi. Nah, itu yang dilarang, malah berantem, ya, itu yang dilarang, ya. Tapi kalau sholawatan 17 Agustus silahkan. Dalilnya apa? Masing-masing ada dalil. Dalil yang menghalalkan musik ketika dengan syarat itu mendekatkan diri kepada Allah, ya, tidak mengandung maksiat, dalilnya ada juga. Misalnya ketika ada momentum Idul Fitri, Lebaran, ada sekelompok itu yang pakai rebana bernyanyi, ya. Nah, itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti ya musik itu tidak apa-apa ketika momentum Idul Fitri. Idul Fitri kan momentumnya bahagia, ya. Berarti di sini kalau kiasnya kemana? Ya kalau lagi sunatan, lagi apa? Ya yang penting musiknya tidak apa tadi? Anggur hijau, ya, yang sifatnya maksiat. Kalau sholawatan mahir zen, barakallah, itu silakan saja, ya. Jadi itu ya. Nah kalau ingin mengharamkan seluruhnya, silakan juga punya dalilnya yang sifatnya tekstual tadi, ya. Jadi kalau yang tekstual, kalau mengacu kepada peristiwa tadi Bani Quraidah dapat 1 pahala. Justru yang menganalisa dalil sehingga sebagian musik yang tidak mengandung maksiat itu dapat tidak apa-apa, musik yang mengandung maksiat itu haram, justru mendapatkan istihad ini mendapatkan 2 pahala, ya. Jadi jangan sampai tadi afatul lisan, ya, sampai parahnya itu, wah ini yang berpendapat seperti ini bid'ah, ya, yang berpendapat seperti ini kafir, yang berpendapat seperti ini ahli maksiat. Nah, ini afatul lisan, ya. Hati-hati dengan lisan kita. Ini kita gara-gara tetangga tidak nyaman dengan lisan tetangganya, itu bisa menyebabkan orang memasuki nerakanya Allah Subhanahu. Apalagi ketika orang terganggu dengan statement orang lain, ya. Ada orang lain menjustis misalnya. Ada yang menjustis saya, Ustadz Hendra masuk neraka, naudzubillah saya, Ustadz Hendra kafir, Ustadz Hendra bid'ah. Wah, kan itu kan sudah sakit hati saya kan. Itu kan gangguannya lebih besar lagi, ya. Nah, ini kan tadi saja gangguan yang sifatnya tetangga, yang sifatnya lisan, itu menyebabkan orang memasuki nerakanya Allah. Apalagi yang sifatnya ini, saya sakit hati gak kalau bapak misalnya, Pak ini kafir, bid'ah, ahli maksiat, sakit hati padahal ke masjid tiap hari, ya. Nah ini kan bagaimana kita menjaga lisan kita, ya. Nah ini makanya afatul ula, tergelincirnya lisan itu yang pertama biasanya memang al-kalamu fima la ya'ni, ya. Berbicara kepada hal-hal yang tidak penting, ya. Nah di sini coba dalilnya, i'lam anna ra'sa malil 'abdi awqatuhu famahma sarafa ila ma la ya'ni wa lam yaddakhir biha thawaban fil akhirah faqad dayya ra'sa mali. Wa lihadza qala an-nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu hal yang tidak penting. Tidak penting itu apa? Remeh-temeh, recehan, ya. Berapa hari yang lalu, hari Kamis kalau nggak salah, ya, sambil duduk di bengkel ngebetulin mobil, ya, saya buat tulisan, ya, hal besar versus hal receh, ya. Apa hal besar itu? Sekarang di Gaza apa yang terjadi, Pak? Pembantaian, ya. Israel itu sudah memasuki Rafah. Rafah itu Gaza Selatan. Yang pengungsi 70% kurang lebih itu di situ. Sekitar 1,3 atau 1,5 di tenda-tenda. Nah, sudah beberapa hari yang lalu Israel itu sudah masuk ke Rafah untuk membantai. Nah, kalau namanya kemah-kemah 1 bom, kemah itu bisa langsung ratusan.
Kalau di tengah, kalau sebelum-sebelumnya kan rumah ya, satu satu gedung misalnya dihancurin sama Israel, ya mungkin puluhan ya. Tapi kalau satu kemah, ibaratnya kan semakin padat penduduk yang di Rafah, satu bom semakin banyak. Nah sekarang ini dibantai ya. Siapa yang dibantai? Muslim. Akidahnya apa? Ahli sunnah mereka itu ya. Nah ini urusannya apa? Nyawa, darah ya. Kalau nyawa dan darah itu Rasulullah biasanya ini ranah jihad, ranah akidah ya. Apa buktinya? Nah, suatu ketika di zaman Rasulullah ada ibu-ibu, nah ini cikal bakal diusirnya Yahudi Bani Qainuqa ya. Ada ibu-ibu ditarik kerudungnya di pasar. Akhirnya rusuh tuh di pasar itu, pasar Yahudi, antara orang Yahudi dengan orang Muslim di zaman Rasulullah. Sampai ada yang terbunuh di orang Yahudi satu, ada yang terbunuh di kalangan Muslim satu. Tapi yang mulai duluan siapa? Orang Yahudi. Rasulullah langsung turun tangan ke TKP karena urusannya nyawa, harga diri. Ya. Turun tangan langsung deklar, enggak misalnya ini sudah melanggar perjanjian, langsung turun tangan. Karena kenapa? Satu nyawa saja Muslim itu ranahnya ranah jihad, ranah akidah. Ya, berbeda tadi dengan Bani Quraidah. Rasulullah biasa saja, senyum saja. Ente satu pahala, ente dua pahala, udah pulang. Fima mana ya, enggak, orang Rasulullah tidak mengatakan ente pulang, ya. Tapi inilah berarti kan urusan nyawa, urusan darah lebih penting bagi Allah dan Rasulnya, apalagi darah Muslim itu sendiri, daripada hal remeh-temeh yang sifatnya kunut atau tidak kunut ya, musik yang halal atau musik yang haram ya, apalagi tarawih yang 11 dan 23 ini remeh-temeh ya. Tapi itu tidak diperhatikan yang dimana di Palestina, sibuk dengan hal yang tidak penting. Makanya min husli islamil mar'i tarku ma la ya'ni ya. Ya, ini hal remeh-temeh masih ini malah menyebabkan perpecahan di antara umat muslim ya. Main di media sosial. Coba Palestina dikomentari ya. Saya tulis dalam tulisan itu, kalau misalnya qala Allah wa qala Rasul, kita misalnya dengan anggapan itulah hujjah yang paling baik, silahkan. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Coba yang diserang bukan Muslim, tapi yang diserang siapa? Coba serang Israel. Dengan apa? Dengan lisan kita, ya. Qala Allah wa qala Rasul, hai Zionis Israel, jangan membunuh. Qala Allah fi kitab kita, fi ayat kita, fi surah kita. Qala Rasul, tapi yang diserang sama Muslim, padahal ada yang lebih besar lagi. Nah ini ya, min afatil lisan yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'ni, berbicara di hal yang remeh-temeh ya, enggak penting ya. Yang penting itu apa? Yang besar-besar ya, kita nolong edukasi kepalestinaan ya. Ormas-ormas sekarang rata-rata sekarang sedang greget dengan apa? Dengan Israel ya. Mereka sedang konsolidasi untuk melakukan aksi tertentu ya, entah itu di Monas atau di depan Kedubes. Ini saya katakan ormas-ormas ya, ormas-ormas keislaman, Muhammadiyah, NU, IKADI, Irsyad dan lain-lainnya ya. Tapi di pinggiran sana ada yang ribut masalah fikih ya. Ini ya. Nah ini dalilnya. Yang kedua adalah afatu tsaniyah fudulul kalam ya, Fudulul kalam itu kalau bahasa keren sekarang itu kepo sebenarnya ya. Kepo. Terkadang saya disindir sama istri saya ya. Kalau saya nanya misalnya tentang mertua saja, gimana gini. Kalau sebelum perang ya, kalau sekarang biasa saja. Sebelum perang misalnya, ente fuduli katanya. Kepo saya bahasanya gitu ya. Nah, fudulul kalam ternyata kurang baik juga. Nah ini coba kita lihat, wa'alam anna fudulal kalam la yanhasiru balil muhim mahsur fi kitabillahi ta'ala, qala azza wa jalla la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Atau dalam hadisnya wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi ya. Ini akhraja Ibnu Majah ya.
Yang hadisnya yang saya jelaskan, tuba liman amsakal fadla, beruntunglah orang yang bisa menahan lisannya untuk tidak kepo kalau bahasa kita. Bapak-bapak tahu kepo? Ini kan kepo bahasa anak muda soalnya. Kepo itu apa ya kalau saya terjemahin ya? Pengen tahu ya, pengen tahu. Itu fuduli kalau dalam bahasa Arabnya ya. Pengen tahu yang sifatnya tidak penting gitu. Kalau dia pengen tahu tapi penting, maksudnya dia butuh informasi itu, ya silahkan. Tapi kalau dia terus menggali informasi yang sifatnya itu pun nggak ada manfaatnya, itu namanya fuduli ya. Jadi berbeda kita menggali informasi yang memang kita butuh informasi tersebut dengan yang kepo tadi. Kepo tadi hanya sekedar sok tahu, pengen tahu ya bahasanya ya, pengen tahu tapi ya nggak bermanfaat untuk dia atau orang lain, itu fuduli. Tuba liman amsakal fadla min lisani, beruntunglah kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah yang bisa menahan lisannya dari kepo tadi ya. Wa anfaqal fadla min mali, yang tapi kebalikannya, kalau berinfak ya boleh kita berlebihan ya dari harta kita ya. Nah ini berkaitan dengan terkadang jatuhnya kepada Bani Israel juga ya. Bani Israel bukan fuduli saja ya, tetapi main-main ya. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah ketika Nabi Musa udah sembelih sapi betina ya. Ya sapi betina kan banyak ya kan. Tapi kata dia fuduli ya, ya jatuhnya kepada hal yang melebih-lebihkan sehingga menyulitkan mereka. Ini sapi betina kayak gimana nih Nabi Musa nih ya. Akhirnya udah dipersempit. Kalau udah gitu kan, dah sembil sapi betina, gampang saja kan, sapi betina banyak, tinggal disembelih, mudah bagi mereka. Tapi mereka nanya lagi ya, apa tadi? Warnanya warna apa? Ya. Ini sapi yang sapi liar atau sapi ngangonan ya. Ada kan sapi yang liar, ada sapi yang buat ngebajak sawah, dan juga yang tidak ngebajak sawah ya. Terus warnanya apa? Itu kan ketika pokoknya yang ini seperti ini, warnanya seperti ini, kan jadi sulit dia mencarinya ya. Makanya ada dalam Al-Qur'an, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum ya. Jangan kita bertanya yang kalau kita bertanya tersebut malah tasukum, malah kurang baik kepada kita ya. Walaupun konteksnya ini misalnya pernah suatu ketika saya di Gaza, hal-hal yang sifatnya militer di Gaza itu rahasia ya. Terkadang saya kepo tadi, kadang ada teman gitu kan, ini gimana gitu, masalah militer di mana di Gaza. Ya Hendra, la tas'alu an asya in tubdalakum. Oh, saya baru sadar ya. Semakin saya tahu misalnya hal-hal tertentu yang sifatnya sensitif, semakin saya akan dibidik oleh siapa? Israel ya. Nah, akhirnya udah cukup, nggak usah kepo tahu-tahu yang macam-macam gitu ya. Nah ini berkaitan dengan fudulul kalam ya. Tadi kita bisa memisahkan bahwa lisan kita, kalau misalnya kita membutuhkan info tersebut, memang butuh ya silahkan. Tapi kalau kita tidak butuh, kita kepo, nah ini yang namakan fudulul kalam ya. Yang ketiga al-khawdu fil batil. Yang ketiga adalah al-khawd. Khawd itu menyelam ya, kalau bahasanya fil batil, dalam kebatilan. Berarti ngobrol ngalor ngidul ke hal yang sifatnya batil, kemaksiatan ya. Ada nggak obrolan yang seperti itu? Ada terkadang. Nah ini coba kita lihat dalilnya. Wa ila biqauli ta'ala wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa biqauli ta'ala dalam ayat yang lain, fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dalam Al-Qur'an ini ciri-ciri orang kafir ini memang yakhudun ya. Mereka ngobrol ngalor ngidul berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wah, ini Muhammad ini kayaknya dukun ya. Naudzubillah ya. Ini jangan-jangan tukang syair, tukang syair ya. Jangan-jangan pembohong, jangan-jangan dukun, jangan-jangan ini terus
ngobrolnya ngalor ngidul yang sifatnya kemaksiatan kepada Allah, bahkan hal sifatnya yang menceritakan kemaksiatan dia, ya. Nah ini yakhudu fi, jadi khaud fil batil, jadi ngobrol ngalor ngidul yang sifatnya kemaksiatan, ya. Kalau tadi menghina Rasulullah, ya, atau di zaman kita apa Ustaz nih yang terdekat dengan kita biasanya, ya. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ngobrol, oh tadi malam nih saya nyekek botol 3, oh bangga, dia membanggakan diri menjadi bahan obrolan kemaksiatan dia yang lalu. Nah ini namanya nggak boleh, ya. Fil batil, termasuk ke dalam golongan batil. Saya tahun yang lalu, ya, saya minum pil koplo 110 tapi nggak mabok loh. Nah, pas yang ke 101 baru mabok gitu, ya. Nah, jadi obrolan, ya. Saya nyekek botol, saya maksiat ini, maksiat itu, ya. Nah, ini membangga-banggakan diri atau membuka aib sendiri, ya, berkaitan dengan yang pernah dia lakukan terkait dengan kemaksiatan, ini tidak boleh. Jadi dosa kita zaman dulu ditutup, ya, nggak boleh, ya. Bapak dulu misalnya pernah melakukan maksiat ini, maksiat itu, jangan dijadikan obrolan, ya, ditutup, udah, jangan kasih tahu orang lain. Itu antara bapak dengan Allah. Bapak kalau sudah diistighfarkan, ya alhamdulillah, ya. Jangan diceritain, oh dulu saya sebelum hijrah nih, dulu saya nih bandar judi. Nah, atau apalah, ya. Jadi dibuat obrolan yang biasa. Nah, ada pengecualian kecuali untuk ibrah. Apa itu ibrah? Untuk pelajaran bagi orang lain. Itu pun terbatas, ya, ada batasannya. Misalnya ada orang yang masih pemabuk lah, misalnya pemabuk, ya. Tapi anggaplah bapak atau ustadz fulan dulu mantan pemabuk. Hanya dia nasihati pemabuk tersebut, "Hai fulan, saya dulu seperti kamu, ya. Mau punya masalah larinya kepada alkohol. Ternyata saya tidak dapatkan ketenangan dari alkohol." Nah, dia cerita historis dia dulu sebagai pemabuk juga sama seperti. Nah, ini tidak apa-apa, ya. Karena ada unsur dakwah di situ. Tapi kalau jadi bahan obrolan, bangga-banggaan, nah ini yakhudun fil batil. Apa namanya tadi? Ngoceh atau ngobrol, ngopi dalam hal yang tidak baik. Yang keempat apa? Al-afatur rabi'ah al-mira' wal jidal. Nah ini, ya. Mira' wal jidal ini debat, kusir. Diskusi boleh enggak? Boleh, ya. Sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, jauh daripada nilai perpecahan, ya. Itu diskusi. Tapi kalau al-mira' wal jidal sifatnya debat. Nah, kalau debat ini sudah kurang baik. Tahu Ustaz, kalau misalnya di TV ada debat apa Karni Ilyas, ya, itu sifatnya bukan debat sebenarnya, diskusi, ya. Hanya saja orang-orangnya terkadang, ya, namanya politik, ya. Saya 1, saya 02, saya 03. Nah, itu silakan saja, lagi semangat-semangatnya, ya. Tapi yang diarahkan kita yang kita boleh di situ adalah diskusi, ya. Tapi kalau debat yang mengarahkan kepada perpecahan ini tidak boleh, ya. Wa dzalika manhiyun anhu, qala sallallahu la tumari akhaka wa la tumazzihu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Jangan kamu mendebat saudara kamu. Nah, ini kembali lagi kepada fenomena sekarang, ya. Di debat, ini sebenarnya ya itu maksudnya di debat, ya. Di debat kepada hal-hal yang sifatnya apa tadi? Fikih, ya. Bukan di debat lagi, malah difitnah, ya. Oh, si fulan, Ustadz fulan itu kafir. Ustadz fulan itu bid'ah. Karena kenapa? Karena begini-begini. Dia ini tidak baik. Ini harus dijaga lisannya. Jangan sampai lisan kita tidak bertulang menyebabkan kita memasuki neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullah illa utu al-jadal. Nah, ini, ya. Tidaklah sesat suatu kaum setelah hidayah Allah, setelah Islam, kecuali perselisihan, debat tadi, ya. Makanya sebisa mungkin kita menghindari perdebatan, ya. Nah, kalau di mahkamah gimana Ustaz? Nah, itu wajib, ya.
kita misalnya di mahkamah, di hakim ya, berkaitan dengan apa? Misalnya berkaitan dengan pidana, perdata, kita dizalimi, masuk ke ranah hukum. Nah, itu kan perdebatan. Ya silakan saja ya. Karena ya itu biasa ya. Tapi kalau yang sifatnya sosial masyarakat, yang sifatnya fikih misalnya, yang sifatnya personal, jangan diperdebatkan. Kok si fulan dia kunutnya seperti ini, kok di Masjid Ad-Duta nggak ada kunut? Ya itu jangan diperdebatkan, biasa saja ya. Kok di Masjid Duta cuma 11 nggak 23? Kok di masjid, nah itu nggak usah diperdebatkan karena itu hal yang ranahnya fleksibel. Nah, kalau yang ingin diperdebatkan, kalau sudah masuk ke dalam ranah hukum misalnya, itu silakan saja. Sampai suatu ketika banyak contoh, salah satu contohnya Sayyidina Ali merasa baju perangnya ini, merasa ya. Nah, kalau merasa itu apa? Asumsi. Punya dalil nggak? Punya bukti nggak? Nggak punya bukti ya. Ini jangan-jangan tetangga saya orang Yahudi nih yang ngambil baju perang saya. Dilaporin ke anggaplah MK ya, MK kita atau MA ya. Nah, ketika di MK di zaman Ali radhiyallahu anhu ya, ente punya dalil nggak, punya bukti nggak kalau misalnya baju perang itu diambil sama orang Yahudi ini? Nggak punya. Ya udah, ente nggak sah, balik ya. Udah. Padahal memang benar ya, baju perang itu memang diambil oleh siapa? Orang Yahudi. Tapi karena nggak punya bukti, yang dimenangkan siapa? Orang Yahudi ya, gitu ya. Jadi hukum itu memang MK atau MA itu berdasarkan bukti ya, walaupun salah benar itu kayak tadi tuh ya, bisa jadi yang benar jadi salah, bisa jadi yang salah menjadi benar, karena MK itu manusia ya, terlepas daripada adil atau jujur dan tidak jujur dia, itu antara dia sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, berarti kan itu apa? Ranahnya ranah hukum yang itu di situ berdebat ya. Tetapi al-mira' wal jidal yang sifatnya personal, sosial masyarakat, fikih, nah itu tidak baik ya. Yang kelima mungkin ya, terakhir sebelum kita tanya jawab, al-khusumah. Nah, al-khusumah ini berantem ya, berantem yang sifatnya lisan ya. Sebenarnya debat al-mira' wal jidal itu ngarahnya kepada khusumah ya. Debat panas-panasan itu masuknya ke mengarahnya, muaranya kepada al-khusumah. Khusumah itu berantem, perpecahan dan lain-lainnya. Kalau di Mesir itu biasa itu khusumah, jidal ya, mira' ya. Kalau dalam hal keilmuan mungkin tabiat mereka. Kalau mereka dalam diskusi keilmuan, mereka panas-panas teriak-teriakan. Oh enggak, ini dalam diskusi ilmiah ya. Misalnya saya di sidang tesis misalnya, contohnya ya, atau mungkin judul tesis ya, antara kubu yang pro dengan saya, dosen yang tidak ini saya, mereka berantem secara ini tuh. Saya diam aja tuh. Ya itu memang adat Arab ya. Tetapi kalau yang sifatnya khusumah, misalnya di jalan raya, orang mesti di jalan raya kalau misalnya senggol dikit apa dikit, kata-katakannya dalam misalnya kasar ya. Ya hewan binatang lah, apa namanya, yang di kebun binatang itu semuanya keluar di jalan raya. Itu kita biasa itu mendapati hal tersebut ya. Tipikal daripada Arab. Nah, kita kan jarang ya, walaupun ada di Indonesia ke senggol motor, mobil, terkadang ada yang berselisih di jalan, tapi nggak separah ya yang ada di Mesir ya. Nah, khusumah ini kita harus hindari. Wahya aidan madmumah wahya wara al-jidal wal mira'. Jadi debat secara kasar yang sifatnya tidak ada gunanya itu mengarah kepada al-khusumah. Intinya apa? Intinya semuanya berasal daripada lisan ya. Jadi kalau dalam patah bahasa Arab ya, al-lisan yajrah ya, berarti lisan itu melukai sesuatu yang tidak bisa dilukai oleh jarum ya. Apa yang tidak bisa dilukai jarum, anggaplah jarum itu tidak masuk ke dalam perasaan ya. Tetapi kalau lisan ini bisa masuk ke dalam perasaan, menyinggung ya. Tadi menyinggung tetangga saja, nah itu sudah ranahnya akhlak ya. Makanya perceraian artis ya, zaman sekarang ini artis-artis sudah mulai disorot ya, padahal
public figure, perceraian karena tersinggung ya, karena ini ya itulah ya, kita pun suami istri ya terkadang tersinggung dan ini ya, bagaimana kita sabar ya menjaga lisan kita. Tapi ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan afatul lisan, tergelincirnya lisan. Intinya kita jaga lisan kita ya, kepada tetangga kita, mertua, anak kita, istri kita, bahkan ya siapapun itu di sekitar kita, kita jaga lisan kita. Semoga dengan kita menjaga lisan, kita menjaga akhlak atau guyub antara sosial masyarakat satu dengan yang lainnya. Ahlan, kalau ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada? Ya, saya kira cukup ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghindari kita dari potensi permusuhan. Sekarang ini sedang ramai ya di media sosial yang berkaitan antara satu kubu dengan kubu yang lainnya yang sifatnya menyerang hal yang sifatnya fikih. Nah, ini sudah merembet kemana-mana. Saya lihat di sosial masyarakat sudah mulai pada bertanya ya. Makanya di hari-hari ini saya mengedukasi di khutbah Jumat saya, di kajian saya selipkan hal-hal seperti ini ya, menyikapi perbedaan ya, biasa saja ya. Terkadang memang oknum, saya katakan oknum ustadz tertentu yang baru belajar ya, modal semangat ya, baru hafal Al-Quran berapa surat, beberapa hadis sudah merasa paling pintar. Nah, ini kurang baik ya. Justru semakin dia, seharusnya konsep dasarnya adalah semakin pintar atau banyak ilmu seseorang harus semakin tawadu ya. Nah, karena kenapa? Kenapa dia tawadu? Karena pasti sepintar apapun orang, sebanyak apapun ilmu yang dititipkan Allah kepada kita, pasti akan ada yang lebih pintar dan lebih ahli. Ada nggak yang lebih ahli daripada Ustadz Hendra? Banyak. Oleh karena itu saya ya harus mawas diri ya. Nggak sembrono ya, maksudnya sembrono itu nggak sembrono saya paling benar, enggak ya. Bisa jadi saya ini dalam 1 jam salah saya bisa jadi berapa? Bisa jadi puluhan. Bisa ada ustadz yang diserang bisa jadi ya salah itu biasa ya. Misalnya dari 20 bisa jadi yang diserang itu hanya 1 saja. Bisa jadi saya 20 bicara, 20 pun ya saya salah, bisa jadi ya, namanya manusia ya. Tergelincir bukan tadi yang penyakit lisan ya. Tergelincir lisan itu misalnya saya salah ayat, salah hadis ya, salah ngomong ya. Tapi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan para bapak dan ibu rahimahullah. Nanti setelah selesai melaksanakan sholat subuh, mari kita siapkan kepada dia. Salam di situ Demikian informasi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.